Rekayasa sistem kerja agroindustri perkebunan berperan penting dalam mengoptimalkan aktivitas budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan lada. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sistem kerja secara menyeluruh. Ruang lingkup materi mencakup pemahaman konsep dasar, analisis alur kerja, identifikasi ketidakefisienan, pengukuran waktu, evaluasi ergonomi, perancangan perbaikan, penerapan teknologi hingga penyusunan laporan dan presentasi hasil analisis. Dan selanjutnya di bab 1 dan 2 itu dasar pemahaman sistem kerja agroindustri. Bab 1 dan bab 2 membentuk fondasi untuk memahami rekayasa sistem kerja di agroindustri perkebunan, mulai dari pengertian hingga identifikasi komponen sistem kerja pada berbagai komoditi. Kemudian bab 3 dan bab 4 yaitu analisis alur dan perbandingan sistem kerja, yang dimana bab 3 menguraikan rangkaian aktivitas budidaya kelapa dan sawit dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan panen, hingga pasca panen. Kemudian bab 4 perbandingan antar komoditi, yaitu membandingkan sistem kerja pada komoditi kelapa sawit, kopi, dan lada untuk menemukan perbedaan dan persamaan dalam tenaga kerja, peralatan, serta kendala operasional. Lalu di bab 5 membahas pentingnya mengenali ketidakefisienan dalam sistem kerja perkebunan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, yaitu identifikasi ketidakefisienan sistem kerja. Kemudian masuk ke bab 6 dan bab 7 yaitu pengukuran waktu dan beban kerja, yang dimana bab 6 membahas teknik pengukuran waktu kerja pada aktivitas perkebunan untuk menentukan standar waktu yang objektif. Dan untuk bab 7 menganalisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan waktu siklus, frekuensi aktivitas, dan volume pekerjaan. Dan untuk bab 8 evaluasi risiko ergonomi dan kelelahan kerja. Ergonomi memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas di agroindustri perkebunan. Kemudian bab 9 dan 10 yaitu perancangan perbaikan metode dan SOP, yang dimana penyusunan SOP yang efektif dan aman, kemudian merancang alternatif perbaikan metode kerja. Lalu masuk ke bab 11 dan 12 yaitu teknologi dan produktivitas, yang dimana bab 11 menilai penerapan teknologi dalam perbaikan sistem kerja agroindustri perkebunan. Dan untuk bab 12 yaitu mengevaluasi peningkatan produktivitas setelah perbaikan metode dan teknologi. Kemudian di bab 13 penyusunan laporan analisis sistem kerja, yang dimana laporan analisis sistem kerja menjadi bukti dokumentasi yang sistematis dan transparan dari seluruh proses pengamatan, evaluasi, hingga perancangan perbaikan yang telah dilakukan. Setelah itu masuklah kita ke bab 14 yaitu presentasi dan pertanggungjawaban hasil analisis. Nah, jadi setiap bab dalam rekayasa sistem kerja agroindustri perkebunan saling berkaitan membentuk satu siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dari pemahaman dasar hingga pertanggungjawaban hasil analisis. Pertama, pemahaman dasar bab 1 dan 2 mengenal pengertian, tujuan, ruang lingkup, serta komponen sistem kerja pada komoditas perkebunan sebagai landasan analisis. Kemudian yang kedua, analisis dan evaluasi. Bab 3 sampai bab 8 menganalisis alur kerja, mengidentifikasi ketidakefisienan, mengukur waktu, menilai beban kerja, serta mengevaluasi risiko ergonomi dan kelelahan. Kemudian yang ketiga, perancangan perbaikan, yaitu dari bab 9 sampai 10 merancang metode kerja yang lebih efektif dan aman serta menyusun SOP untuk menstandarkan pelaksanaan aktivitas perkebunan. Kemudian yang terakhir, pelaporan dan presentasi, yaitu dari bab 11 sampai 14 menilai teknologi, mengevaluasi produktivitas, menyusun laporan analisis, dan mempresentasikan hasil secara akuntabel. Nah, jadi pemahaman holistik terhadap seluruh bab 1-14 menjadi fondasi utama dalam merancang sistem kerja agroindustri perkebunan yang efektif dan berkelanjutan, mulai dari dasar sistem kerja, analisis alur,
pengukuran waktu, evaluasi ergonomi, perancangan metode dan SOP, penilaian teknologi hingga penyusunan laporan dan presentasi hasil semua saling terkait dan membentuk satu siklus perbaikan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasi memungkinkan kita tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan solusi yang berbasis data, menjaga kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional secara menyeluruh. Sistem kerja yang berkelanjutan adalah investasi terbaik untuk masa depan perkebunan karena keberhasilan agroindustri dimulai dari manusia, metode, dan visi yang saling mendukung.